Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rian Saputra dengan NIM G701211105, mahasiswa farmasi Universitas Tadulako tahun 2021 kelas C. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai farmaseutika, farmakokinetik, farmakodinamik dari obat misoprostol atau biasa kita kenal dengan obat gastrol. Langsung saja ke Jadi pengertian dari gastrol itu, Pak, misoprostol adalah analog prostaglandin yang digunakan untuk mengurangi risiko tukak yang berhubungan dengan NSAID, menangani keguguran, mencegah pendarahan postpartum, dan juga aborsi pada trimester pertama. Sejumlah besar penelitian menunjukkan bahwa misoprostol efektif dalam aborsi trimester pertama dan kedua, induksi persalinan pada akhir kehamilan, dan manajemen persalinan kala 3. Misoprostol belum disetujui oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang biasa kita kenal dan BPOM untuk indikasi ini. Karena misoprostol tidak terdaftar untuk penggunaan tersebut, maka misoprostol belum menjalani pengujian ekstensif komplikasi serius untuk mengetahui dosis dan keamanan yang diperlukan untuk pendaftaran. Komplikasi serius seperti teratogenesis setelah aborsi yang gagal dan rupturoteri pada aborsi trimester kedua dan induksi persalinan pada trimester ketiga telah dilaporkan sebagai akibat dari semakin meluasnya penggunaan misoprostol dalam praktik obstetri dan ginekologi. Ada kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi semua data yang tersedia dan mengatur uji coba acak dalam jumlah besar untuk menentukan keamanan penggunaannya dalam praktik obstetri. Jadi contohnya ini obatnya gastrol misoprostol 200 mg, bisa teman-teman lihat. Pendahuluannya ini farmaseutika farmakodinamik. Saya akan jelaskan satu-satu. Untuk farmaseutika ini adalah cabang ilmu farmasi yang mempelajari tentang penyediaan formulasi, karakterisasi, dan pengembangan obat. Ini mencakup proses pembuatan obat dari bahan mentah menjadi bentuk dosis yang dapat diberikan kepada pasien, serta penelitian tentang cara memperbaiki sifat fisika, kimia, dan farmakologis dari obat-obatan. Yang kedua ini ada farmakokinetik. Farmakokinetik adalah studi tentang bagaimana tubuh manusia memproses obat setelah administrasi, termasuk penyerapan, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Ini juga melibatkan pemodelan matematika untuk memproduksi konsentrasi obat dalam darah dari waktu ke waktu, serta penggunaan informasi ini untuk merancang regimen dosis yang efektif dan aman. Farmakodinamik adalah bagian dari ilmu farmakologi yang mempelajari tentang bagaimana suatu obat atau bahan aktif bekerja sehingga menghasilkan efek biologis. Dengan kata lain, bahwa farmakodinamik adalah cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari apa yang dilakukan obat terhadap tubuh. Untuk farmaseutika misoprostol. Farmaseutika misoprostol adalah istilah yang merujuk kepada produk-produk farmasi yang mengandung bahan aktif. Misoprostol adalah obat untuk pengobatan ulkus peptikum, terutama yang disebabkan oleh obat antiinflamasi non-steroid atau WAINS. Obat misoprostol juga sering digunakan pada praktek obstetri pada kasus abortus dengan indikasi medis, pematangan serviks, induksi persalinan, dan penanganan pendarahan postpartum. Produk farmaseutika misoprostol hanya berupa tablet, penting untuk mengikuti petunjuk penggunaan dan dosis yang tepat yang tertera pada kemasan atau sesuai dengan anjuran dari profesional kesehatan seperti dokter, apoteker, dan lain-lain. Untuk farmakokinetika misoprostol dapat diberikan secara oral, sublingual, vaginal, maupun rektal. Misoprostol sangat mudah diserap dan menjalani destrifikasi cepat menjadi asam bebas yang berperan dalam aktivitas kliniknya dan tidak seperti senyawa asalnya. Metabolit aktifnya ini dapat dideteksi di dalam plasma. Rantai samping alfa dari asam misoprostol menjalani oksidasi beta dan rantai samping beta menjalani oksidasi omega yang diikuti dengan reduksi keton untuk menghasilkan analog prostaglandin F. Berikut ada penjelasan mengenai farmakokinetik misoprostol. Yang pertama itu penyerapan atau absorpsi. Misoprostol memiliki bioavailabilitas oral yang rendah, yaitu sekitar 88%.
Dosis diserap pengobatan sekresi asam lambung mencapai maksimum dalam waktu 60-90 menit. Makanan dan antasida menurunkan laju penyerapan misoprostol, mengakibatkan tertundanya dan menurunnya konsentrasi plasma puncak. Yang kedua itu ada distribusi. Distribusi ke dalam jaringan dan cairan tubuh manusia belum sepenuhnya diketahui. Tidak diketahui apakah misoprostol dan asam misoprostol melewati plasenta. Asam misoprostol didistribusikan ke dalam susu pada manusia. Yang ketiga itu ada metabolisme. Misoprostol dimetabolisme dengan cepat dan ekstensif menjadi asam misoprostol atau asam bebas. Setidaknya sebagian di saluran pencernaan, asam misoprostol mengalami metabolisme yang ekstensif dan cepat untuk membentuk metabolit yang tidak aktif. Yang keempat ini diekskresikan melalui urin 73% terutama sebagai metabolit dan dalam tinja 15% melalui ekskresi empedu. Untuk farmakokinetiknya misoprostol ini, misoprostol pada dosis oral absorpsinya baik, cepat dan hampir seluruhnya diserap dari saluran pencernaan. Sekitar 88% dosis diserap. Setelah pemberian oral, pengamatan sekresi asam lambung berlangsung setidaknya selama 3 jam. Durasi berhubungan langsung dengan dosis makanan dan antasida menurunkan laju penyerapan misoprostol, mengakibatkan tertundanya dan menurunnya konsentrasi plasma puncak. Peningkatan konsentrasi asam misoprostol, plasma puncak, dan AUC pada pasien dengan gangguan ginjal pada pasien geriatri. Kemungkinan peningkatan AUC namun konsentrasi plasma puncak tidak terpengaruh. Lanjut ada farmakodinamik misoprostol. Misoprostol merupakan analog sintetik prostaglandin E1. Misoprostol memiliki struktur yang berbeda dengan prostaglandin E. Dengan adanya metal ester pada C1, grup metal pada C16, dan grup hidroksil pada C16 1,2. Misoprostol memiliki efek melindungi mukosa lambung dan duodenum dengan cara mensimulasi langsung reseptor prostaglandin E1 pada sel parietal gaster yang mengakibatkan inhibisi sekresi asam lambung basal dan nokturnal, meningkatkan produksi bikarbonat dan mukus yang umumnya berkurang akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OAIs, menyebabkan edema mukosa dan submukosa yang menyebabkan penebalan lapisan mukosa sehingga dapat mengurangi aliran balik ion hidrogen, meningkatkan regulasi aliran darah mukosa sehingga meningkatkan efek mukosa dalam produksi sel baru. Selain itu, pengikatan misoprostol pada reseptor prostaglandin di sel myometrium dapat menyebabkan kontraksi uterus. Misoprostol juga dapat meningkat secara selektif terhadap reseptor prostanoid EP2, EP3 sehingga meningkatkan amplitudo dan frekuensi kontraksi uterus yang menyebabkan dilatasi serviks. Untuk farmakodinamik ini, mekanisme misoprostol merupakan analog prostaglandin E1 sintetik yang merangsang reseptor prostaglandin E1 pada sel parietal lambung untuk mengurangi sekresi asam lambung. Sekresi mukus dan bikarbonat juga meningkat seiring dengan penebalan lapisan ganda mukosa sehingga mukosa dapat menghasilkan sel-sel baru. Misoprostol mengikat sel otot polus pada lapisan rahim untuk meningkatkan kekuatan frekuensi kontraksi serta menurunkan kolagen dan mengurangi tonus serviks. Untuk biofarmasetika misoprostol, ini mengacu pada studi tentang cara tubuh manusia memproses, menyerap, mendistribusikan, dan mencakup penelitian tentang dan mengeluarkan misoprostol setelah pemberian obat. Ini mencakup penelitian tentang bagaimana misoprostol diserap oleh tubuh, bagaimana ia berinteraksi dengan sistem pencernaan, bagaimana ia didistribusikan ke dalam jaringan pencernaan, bagaimana ia didistribusikan ke dalam jaringan dan organ dalam tubuh, dan bagaimana ia diekskresikan dari tubuh. Pengetahuan tentang biofarmasetik misoprostol penting untuk memahami efek obat, dosis yang tepat, dan potensi interaksi obat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang farmasetika, farmakodinamika, dan farmakokinetika dari obat misoprostol atau gastrol yang bisa kita ketahui. Saya harap informasi yang dapat saya berikan ini berguna bagi teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.